Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, hai para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Bagaimana kabar Anda hari ini? Tentunya doa terbaik senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan harapan hari ini bisa kita lalui dengan penuh semangat dan tetap sehat. Bersama saya, Anggra, di Warto Paseban, Warnaning, Carito Panembahan, Senopati Bantul, untuk Anda, para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul. Telah hadir bersama dengan Anggra di sini, Direktur RSUD Panembahan Senopati Bantul, Dr. Iwayan Martana Widiana Kedel SPTHT MKes. Om Swastiastu. Om Swastiastu, Mbak Anggra. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, dokter? Baik, terima kasih Mbak Anggra. Baik, sehat selalu juga untuk Mbak Anggra. Iya, puji Tuhan. Terima kasih, dokter. Terima kasih. Ya, hari ini sepertinya cukup cerah cuaca di luar juga, dokter. Iya, betul sekali. Dan kita berkesempatan untuk bisa bertemu di podcastnya Paseban. Ya. Oke, baik. Baik, dokter, ini masa pandemi masih kita rasakan ya. Betul. Sampai dengan hari ini tentunya itu berpengaruh terhadap aktivitas kita sebagai pelaku kesehatan di RSUD Panembahan Senopati. Ada beberapa kegiatan yang mungkin bisa dihentikan beberapa waktu, tapi juga untuk pelayanan kita tetap harus jalan terus, harus dipilah dan dipilih tentunya dengan protokol kesehatan yang sudah kita terapkan. Betul sekali, Mbak Anggra. Itu prinsipnya, protokol kesehatan harus selalu diterapkan. Betul sekali, dokter. Ya, dokter, RSUD Panembahan Senopati Bantul yang kita tahu punya meaning statement melayani dengan sepenuh hati untuk kualitas hidup yang lebih baik. Wah, ya. Hebat sekali, Mbak Anggra. Mengena di hati, dokter, ya. Iya, betul sekali. Ya, hanya saja ini sebagian besar warga masyarakat di daerah Bantul khususnya dan juga masyarakat lain di luar wilayah Bantul. Ini mungkin mereka bertanya-tanya, dulu namanya kan kayaknya bukan RSUD Panembahan Senopati Bantul gitu ya. Betul. Dan mereka taunya apalagi mungkin yang sudah sepuh gitu ya, piai-piai yang sudah sepuh itu ketika dibawa mungkin merasa sakit, kemudian oleh kerabatnya dibawa ke rumah sakit, ayo dibawa ke Panembahan, enggak mau, aku maunya kenjebukan aja. Betul gitu sekali, ya, Mbak dokter. Anggra. Ini bagaimana? Mungkin bisa diceritakan sedikit supaya warga masyarakat juga lebih paham gitu. ya sejarahnya rumah sakit kita ini. Baik, terima kasih Mbak Anggra. Memang awalnya itu yang terkenal adalah RS Jebukan ya. Itu sudah menjadi kelihatannya satu kata keramat gitu bagi masyarakat untuk berobat ke rumah sakit kami. Ya, tetapi kita flashback ke belakang sekitar, kalau saya tidak salah mungkin 68 tahun ke belakang ini kita harus melihat. Lama sekali, betul. Saya sama Mbak Anggra mungkin belum lahir ya, betul sekali. 68 tahun ke belakang. Jadi panjang sekali sejarahnya rumah sakit kita ini. Jadi rumah sakit kita ini cikal bakalnya dimulai pada tahun 1953, Mbak Anggra. Itu sebagai rumah sakit Honggar Udem. Nah, kemudian meningkat pada tahun 1956. Itu diresmikan oleh pemerintah daerah menjadi rumah sakit kabupaten dengan 60 tempat tidur awalnya. 60 tempat tidur saja, betul. Cukup kecil ya untuk waktu itu. Nah, seiring mungkin dengan semakin familiarnya masyarakat kepada rumah sakit, maka pada tahun 67 itu ditingkatkan kapasitasnya menjadi 90 tempat tidur, Mbak Anggra. Bertambah sekali. Nah, kemudian seiring juga berjalannya waktu, kemudian perkembangan pasti ada, sehingga pada 1 April 1982 Menkes menaikkan status rumah sakit menjadi rumah sakit tipe D. Jadi rumah sakit tipe D. Nah, kemudian 11 tahun kemudian, jadi pada tahun 1993 dinaikkan kembali menjadi rumah sakit tipe C oleh Kemenkes. Jadi tentunya Kemenkes dengan pelayanan yang lebih baik. Kemudian Kemenkes juga rupanya mengakui lah kita bahwa pelayanan kita menjadi lebih baik. Kemudian juga sarana prasarana semakin berkembang, sehingga dengan demikian status kita naik menjadi tipe C. Nah, kemudian pada tahun 1995 karena sudah menjadi bagian dari rumah sakit
tipe C di bagian dari Kemenkes kita wajib untuk akreditasi. Nah itu kita melakukan akreditasi 5 Pokja dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa lulus penuh dengan akreditasi tersebut. Nah disinilah kemudian mulai nih cikal bakalnya rumah sakit bernama RSUD Panembahan Senopati Bantul. Jadi pada tanggal 29 Maret 2003 kemungkinan sudah tidak sesuai dengan zaman ya, masa disebut sebagai RS Jebukan misalnya seperti itu nggih. Nah, pendahulu kami, direktur senior kami kemungkinan mencari satu nama yang mengangkat keistimewaan Jogja, mengangkat pahlawan Jogja misalnya seperti itu nggih. Nah, kemudian ditetapkan namanya menjadi RSUD Panembahan Senopati Bantul. Gitu. Kalau tidak salah Raja Mataram pertama nggih. Betul. Panembahan Senopati. Nama itu diresmikan oleh Ngarso Dalem sendiri, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Jadi mulai saat itulah kemudian ditetapkan sebagai hari lahirnya rumah sakit kita tercinta ini. Sehingga usianya sampai dengan saat masih ini dianggap 18 tahun. Wah, gitu. Ini kalau ibarat remaja ini masih wah sweet 17 ya, sweet 18 sweet 18 ya. Jadi sedang mekar-mekarnya. Ya, kemudian terus berkelanjut kan kita tidak bisa stop sampai di situ saja. Jadi terus berlanjut pada tahun 2007 ini. Pada tahun 2007 kami juga mendapat pengakuan dari Kemenkes bahwa kita dinaikkan statusnya menjadi tipe B. Tipe B tetapi masih yang non pendidikan. Kemudian di tahun yang sama itu juga kita mencoba mengubah logo rumah sakit menjadi lebih simpel, lebih mengena dan lebih atraktif gitu ya. Sehingga terciptalah logo yang kita pakai yang sampai sekarang ini. Dan di tahun itu juga kita ditunjuk menjadi satu dari 100 rumah sakit Indonesia untuk rujukan virus influenza, virus flu burung, avian influenza. Waktu itu sedang hangat-hangatnya dan kemudian kita mempunyai ruang isolasi di situ nggih, walaupun masih dengan kamar yang terbatas begitu nggih. Nah, berlanjut di tahun 2009 rumah sakit ini juga terus berkembang. Jadi kita menganut di 2009 itu sudah ditetapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Kita BLUD itu yang kita kenal. Kita pakai BLUD di 2009. Nah, kemudian di 2012 kalau saya tidak salah itu kita juga rupanya Kemenkes terus melihat kita ya berkembang, bertumbuh dengan baik. Diteropong rupanya. Sehingga kita mendapatkan status tipe B tetapi dengan pendidikan. Yang 2007 non pendidikan, 2012 mulai dengan pendidikan. Ya, kita bekerja sama dengan FKIK UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sebagai rumah sakit pendidikan utamanya dari UMY tersebut. Ngaten. Kemudian bekerja sama juga dengan institusi kesehatan yang lain. Betul Mbak Anggra, semakin berkembang. Kira-kira banyak sekitar ada mungkin kalau saya tidak salah 50 sampai 60-an ya kerjasama cukup kita. Banyak, cukup banyak dengan institusi lain. Dan kemudian kewajiban akreditasi tetap diharuskan kepada kita rumah sakit. Jadi pada tahun 2015 kita melakukan akreditasi yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Rumah Sakit KARS, dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa lulus paripurna bintang 5. Luar biasa, bintang 5. Iya, teman-teman luar biasa sekali. Memang disiplinnya, komitmennya, kinerjanya luar biasa ini. Dan kemudian setelah itu kita pada tahun 2018 melakukan reakreditasi kembali karena akreditasi merupakan satu hal yang wajib dilakukan oleh rumah sakit secara berkesinambungan, dan alhamdulillah puji Tuhan juga kita lulus paripurna lagi. Betul. Jadi semangatnya luar biasa. Dan kemudian 2018, 2019 kita juga dihargai oleh Kemenpan RB sebagai role model pelayanan publik dengan kategori sangat prima. Sangat baik, bukan prima. Sangat baik nih. Kalau sangat baik itu masih A tapi masih ada minus. Minus gitu ya. Kalau yang prima sudah A bulat gitu. Kita berusaha untuk menuju ke A bulat itu sebenarnya, tetapi terus akhirnya ada pandemi ini sehingga penyelenggaraan itu untuk rumah sakit
dari Kemenpan RB ditiadakan. Mungkin itu sekilas yang bisa saya jabarkan Mbak Anggra mengenai sejarah rumah sakit sampai dengan saat ini. Baik, terima kasih sekali dokter. Ini informasi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita dan para sahabat serta mitra sejati RSUD Panembahan Senopati yang ada di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu yang ada di rumah, para sahabat dan mitra sejati selama ini mengenal RSUD Panembahan Senopati dengan nama Rumah Sakit Jebukan, itu tidak salah, gitu ya dokter. Iya. Tidak salah. Atau juga ada yang menyebutkan dengan Rumah Sakit Bantul. Itu juga tidak salah karena tidak memang RSUD Panembahan Senopati itu berproses gitu ya dokter. Berdiri di tahun 1953, kemudian berproses lagi sampai dengan saat ini. Namanya berganti menjadi RSUD Panembahan Senopati Bantul sejak tahun 2003. Betul. Banyak nama tetapi rumah sakitnya tetap satu. Sama, tetap satu ya. Baik dokter, berkaitan dengan usia RSUD Panembahan Senopati yang ke-18 sampai saat ini, tentunya dengan meaning statement yang sudah diketahui begitu ya, bahwa melayani dengan sepenuh hati untuk kualitas hidup yang lebih baik. Tentunya ada visi dan misi yang untuk mendukung begitu ya. Betul sekali Mbak Anggra. Ya, jadi visinya sampai saat ini kita belum berubah dari beberapa tahun yang lalu karena kita anggap visi ini sampai saat ini masih relevan. Masih relevan. Jadi visi kami adalah terwujudnya rumah sakit yang unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh masyarakat. Iya, betul. Jadi itu sampai saat ini kami rasa masih cukup relevan untuk kita tetapkan visi ini. Nah, tentu untuk menjabarkan visi ini kita lakukan beberapa misi. Nah, kami mempunyai 6 misi Mbak Anggra. Jadi yang pertama tentu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Jadi sesuai dengan misi kami, pelayanan prima itu tentu akan membuat konsumen, dalam hal ini pasien-pasien kami, menjadi begitu dimudahkan, begitu puas dengan pelayanan diberikan, sehingga jangka panjangnya tentu akan memberikan keterikatan emosional kepada kami, menjadi pasien yang loyal kepada kita, begitu. Dan kemudian yang kedua tentu kami juga tidak melupakan SDM. Jadi kita harus meningkatkan profesionalisme SDM kami, sumber daya manusia kami, untuk mendukung ke arah pelayanan prima tersebut. Kemudian yang ketiga juga kami tidak lupa untuk selalu meningkatkan mutu berkelanjutan bagi pelayanan kesehatan. Baik itu mutu dari internal sendiri maupun mutu dari teman-teman atau institusi lain yang melakukan kerjasama dengan kita. Nah, itu terus kita evaluasi, kita pantau gitu. Nah, yang keempat, kita juga selalu menjalin kerjasama yang baik dengan mitra-mitra kita. Karena dengan mitra-mitra kita juga mendapatkan dukungan untuk berjalan ke arah yang lebih baik. Dan kemudian yang kelima, kami juga berupaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana yang berkualitas di rumah sakit ini. Walaupun dengan dana yang minim, tetapi apapun itu kita cobakan sesuai dengan keinginan terutama dari tenaga-tenaga medis dengan alat-alat medis yang berkualitas dan cukup mahal gitu. Walaupun tidak bisa semua kita penuhi, jadi kita adakan prioritas dalam hal pengadaan. Karena memang korelasinya memang berkorelasi begitu ya, antara dari yang misi yang pertama, kedua, ketiga. Iya betul. Jadi kelihatannya saling berkaitan ya, menyambung. Kalau dihilangkan satu mungkin tidak bisa berjalan begitu. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menyelenggarakan tata kelola keuangan yang sehat. Nah, tanpa keuangan yang sehat tentu rumah sakit akan sulit berjalan karena operasional saja cukup banyak untuk saat ini buat kita. Apalagi kemudian di situasi pandemi ini terus terang terjadi penurunan kunjungan yang cukup signifikan ke rumah sakit kami, karena masyarakat mungkin masih ketakutan untuk berobat. Nah, itu yang tanpa pengelolaan keuangan yang sehat ya kita bisa kolaps nanti ya. Tidak kolaps tentu repot nanti untuk masyarakat. Betul. Mungkin itu Mbak Anggra. Ya, baik. Dokter, ini berkaitan dengan sumber daya manusia yang ada di RSUD Panembahan Senopati. Tentunya kan berjumlah cukup banyak dokter ya, terdiri dari tenaga kesehatan itu sendiri dan juga tenaga-tenaga yang lain. Nah, tentunya ini
menyatukan para pegawai di RSUD Panembahan Senopati. Tentu harus dengan cara tersendiri begitu ya dokter, untuk menanamkan pondasi begitu supaya para pegawai yang ada di RSUD Panembahan Senopati ini betul-betul bekerja untuk mencapai satu tujuan yang sama, yaitu melayani dengan sepenuh hati untuk kualitas hidup yang lebih baik. Nah, ini pondasi yang harus kita tanamkan untuk para pegawai kita. Betul. Bagaimana ini dok? Baik Mbak Anggra. Memang kami mempunyai 5 nilai-nilai dalam menjalankan pekerjaan kita di rumah sakit ini. 5 nilai itu kalau dulu pada saat belum pandemi selalu kita tanamkan pada saat apel pagi Mbak Anggra. Setiap pagi ada apel setiap pagi ada apel pagi. Nah, itu selalu 5 nilai itu kita tanamkan, kumandangkan begitu ya dok ya. Terus-menerus untuk memberikan kesadaran kepada seluruh teman-teman di Civitas Hospitalia bahwa mereka punya nilai dalam bekerja yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, yang pertama nilainya tentu jujur ya. Kita harus jujur baik kepada diri sendiri maupun kepada teman-teman di Civitas Hospitalia dalam mengerjakan pekerjaan. Karena kalau kita sudah jujur, pasti orang akan mempercayai kita. Seperti itu. Modalnya orang percaya, betul. Dan itu akan memudahkan kita untuk menjalin hubungan. Nah, kemudian yang kedua, rendah hati. Rendah hati. Jadi baik dari jajaran di depan, front office, satpam, cleaning service maupun sampai jajaran tertinggi, dokter spesialis, konsultan maupun direktur harus rendah hati. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa wah aku nih paling tinggi, aku paling top. Tidak bisa begitu. Jadi kita selalu kita tidak melihat kepangkatan, kita tidak melihat jabatan. Jadi selalu kita harus sopan, harus rendah hati, harus saling menyapa baik dari jajaran yang paling tinggi maupun dari yang paling rendah. Kita melayani masyarakat. Kita melayani, betul. Kita melayani masyarakat. Dan kemudian kerjasama. Kerjasama itu dengan dilandasi oleh kejujuran dan rendah hati, tentu kerjasama akan lebih mudah untuk dicapai, Mbak Anggra ya. Orang sudah percaya, orang merasa, oh ini dia baik, tidak sombong, nyaman, betul Mbak Anggra. Jadi kerjasama baik internal maupun eksternal itu bisa berjalan dengan lebih mulus, dengan lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah profesional. Kita harus menjalankan tugas kita sesuai dengan tupoksi yang sudah ada, sesuai dengan keahlian kita, kompetensi kita. Kalau dari tenaga medis, nah itu dengan profesional, semuanya sesuai dengan aturan dan jalan yang ada, seperti itu. Tidak menyimpang, tidak track. Iya, betul sekali Mbak Angga, on track, betul. Kemudian yang terakhir, rumah sakit tidak bisa berhenti, harus terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, Mbak Anggra. Jadi ada inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Nah, inilah tugas kita di jajaran manajerial ataupun Civitas Hospitalia lah pada umumnya, untuk terus melakukan inovasi-inovasi, untuk tidak terus tertinggal oleh zaman, tidak terus terlindas oleh zaman, tidak terus didahului oleh kompetitor, karena terus terang saja kompetitor akan semakin banyak gitu. Kita jualannya sama, tentu masyarakat akan memilih yang mana yang mempunyai nilai lebih, begitu betul, Mbak Anggra. Betul. Maka itulah tidak bisa inovasi itu berhenti. Seperti contohnya sekarang nih, ada inovasi, ada podcast misalnya. Podcast siapa sih? Podcast ini salah satu inovasi dari teman-teman yang sangat kita apresiasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dengan jalur digital ya sekarang ini. Betul dokter. Jadi itu yang kami tanamkan kepada Civitas Hospitalia untuk membangun satu rumah sakit yang mempunyai kebudayaan yang baik, mempunyai pelayanan yang baik. Gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Dan sama-sama, para sahabat dan mitra sejati, nilai-nilai yang ditanamkan di RSUD Panembahan Senopati Bantul tentunya ini membuat kita sebagai pengunjung, sebagai warga masyarakat menjadi lebih nyaman dan tenang ketika kita berada di lingkungan RSUD Panembahan Senopati Bantul. Tentunya seperti itu dokter ya. Betul sekali Mbak Andra. Ya, dengan adanya Paseban Podcast, Warto Paseban, Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul. Ini merupakan salah satu upaya gitu ya. Betul. Satu jelas adalah inovasi. Betul. Apalagi di era
pandemi pada saat ini. Kalau beberapa waktu lalu promosi kesehatan yang dilakukan oleh RSUD Panembahan Senopati sebetulnya sudah melakukan promosi dengan Bantul Radio misalnya begitu, siaran begitu ya. Kemudian juga ada poster yang ada di lingkungan rumah sakit maupun di beberapa titik begitu ya, di jalan raya dokter kalau kita lihat gitu ya. Sekali, Mbak Anggra, dan juga ada leaflet gitu. Akan tetapi karena era pandemi ya, jadi kita memang mungkin ini betul sekali inovasi ya. Salah satu cara yang memang dilakukan oleh RSUD Panembahan Senopati untuk mengurangi kemungkinan penularan dokter ya. Sehingga kita membentuk tim, kemudian membuat Paseban Podcast. Ini adalah salah satu cara untuk kita bisa melakukan promosi. Selain juga ketugasan utama kita adalah untuk mengobati begitu ya dokter ya, terhadap masyarakat yang memang mengalami sakit ya, di sisi kuratifnya begitu ya. Sedangkan untuk preventif dan juga promotifnya bisa kita lakukan dengan adanya podcast ini. Gitu ya dokter. Betul sekali. Ya, artinya podcast mulai di bulan Maret ini ya dokter ya. Sudah bisa digunakan sepenuhnya ya. Jadi seiring dengan hari jadi kita nanti yang pada tahun ini berusia 18 tahun kita luncurkan inovasi untuk podcast ini salah satunya. Ya, berarti nanti mulai bulan Maret ini sudah bisa digunakan secara resmi gitu ya dokter ya. Betul sekali, Mbak Anggra. Jadi ini tayangan pertama kita dokter kita, dan saya harapkan nanti berikutnya tayangan-tayangan akan semakin banyak, terutama dari tenaga-tenaga kesehatan kita, baik dari medis, paramedis maupun profesional pemberi asuhan yang lain gitu, sehingga ini bisa terus berkelanjutan dan memberikan edukasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ikut juga mencerdaskan, menyehatkan masyarakat, mungkin dari segi penyakit, bagaimana cara mencegah agar tidak menjadi sakit, kemudian kalau sudah sakit berobatnya seperti apa obatnya dan sebagainya. Ini nanti mungkin bisa diedukasi oleh tenaga-tenaga profesional kita. Ya, melalui podcast ini gitu ya, dokter, ya. Betul sekali, Mbak Anggra. Ya, luar biasa. Baik dokter, terima kasih sekali sama-sama, untuk waktunya hari ini. Semoga selalu sehat. Iya, puji Tuhan. Amin gitu ya. Baik. Para sahabat dan mitra sejati RSUD Panembahan Senopati Bantul, demikian tadi obrolan kita, obrolan yang cukup singkat tapi padat dan bermanfaat tentunya, bersama dengan direktur kita Bapak Dr. Iwayan Martana Widiana Kedel SPTHT MKes. Kami ucapkan terima kasih dokter atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami. Sama-sama. Kita akan berjumpa di lain waktu dokter. Amin, terima kasih. Baik. Ya, saya Anggra bersama dengan kru dari Warto Paseban. Warnaning Carito Panembahan Senopati Bantul undur diri. Banyak hal, banyak kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf. Kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.